Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada malam ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang Adabul Alim fi nafsihi dengan subpembahasan orang yang alim itu harus berakhlak zuhud dalam urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asiruh, adapun yang adab yang ke-10, ayatakhallaqah, yaitu berakhlak siapa alim, bizuhdi, dengan zuhud, fid dunya, di dalam masa dunia, wa yataqallalu, dan mengambil sedikit siapa, wa yataqallalu, dan mengambil sedikit minha, dari dunia, biqadril imkani, dengan sekadar kemungkinan, alladzi la yadurruh, yang tidak membahayakan apa zuhud, binafsihi, dengan dirinya alim, au bi'iyalihi, atau dengan keluarganya alim, alal wajhil mu'tadilih, atas jalan sederhana, sedang-sedang, minal qanaati, dari menerima. Katanya, wal asiru ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Maka adab yang ke-10 itu, seorang alim itu harus berakhlak dengan zuhud masalah dunia. Apa zuhud itu? Zuhud itu pengertiannya di mana orang itu menjadikan harta itu di tangannya, bukan di hatinya. Orang zuhud itu di mana harta dan jabatan ini sebagai alat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zuhud itu tidak menjadikan harta sebagai tujuan, tapi dijadikan sebagai apa? Alat. Nah, maka karena itu orang zuhud itu boleh punya harta yang banyak, tapi itu bukan tujuan. Maka orang zuhud itu bagaimana dia mendapatkan harta, dan harta itu cara mendapatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kalau dia berdagang sesuai dengan kitabul buyu, kalau ketepatan dia sebagai seorang karyawan, bagaimana sesuai dengan bab ijarah. Kalau dia ternyata utang piutang, bagaimana dengan bab qard. Kalau dia ternyata melakukan pegadaian sesuai dengan kitab babur rahan. Ini begitu namanya. Jadi orang zuhud itu yang pertama bagaimana dia mendapatkan harta, cara mendapatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, setelah dia mempunyai harta, harta itu digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Setelah punya uang, dipakai apa? Untuk memenuhi kebutuhan dirinya, untuk kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan rumah, kebutuhan untuk dirinya, kebutuhan untuk istrinya, untuk anaknya. Setelah itu diberikan untuk kepentingan perjuangan, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, membantu fakir miskin, untuk memberikan beasiswa. Itu namanya zuhud. Bukan orang zuhud itu tidak mau bekerja, wiritan tok, padahal punya istri, punya anak. Nah, coba bayangkan, kalau bapaknya sampean punya pengertian zuhud dengan artian dia enggak bekerja, ipa mentuk nang manal Quran, apa tak gimeng kiain? Iya Pak ya? Kenapa? Karena sampean enggak dikirim.
Jabok nggak bayar, listrik nggak bayar, siapa yang bayarin? Nggak bisa. Nah, zuhud di mana orang itu harta itu dijadikan di dalam tangannya, bukan di dalam hatinya. Artinya apa? Cara mendapatkannya sesuai dengan ketentuan Allah, kemudian digunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Dan hatinya itu yang diingat hanya Allah dan Allah, bukan ingat uangnya tok. Bojong ingat kepesen, bojong ingat kauton, bojong ingat kanangkan, nggak begitu. Ketika sholat sholat, ketika dia dagang dagang, waktunya pergi ke pasar pergi ke pasar. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtau min fadlillah wadkullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai sholat, wiritan, berangkat mencari uang. Tapi ketika dipanggil untuk sholat, fas'au ila zikrillah wa darul bai. Ketika waktunya sholat, berhenti untuk berdagang, berhenti untuk bertani, menghadap Allah. Itu namanya zuhud. Jadi intinya, zuhud di mana harta itu menjadi alat untuk menuju ridho Allah, jabatan alat untuk mendapatkan ridho Allah, dan cara mendapatkannya sesuai dengan ketentuan Allah dan didermakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Itu namanya zuhud. Nah, orang yang alim itu akhlak yang pertama yang harus dimilikinya itu apa? Punya sifat zuhud, mempunyai akhlak zuhud. Jangan kemaruk. Yang dipikirkan bagaimana seterusnya, bagaimana dipikirkan ingin punya mobil bagus, punya rumah bagus. Bukan. Tapi kalau ketepatan punya rumah bagus, tidak apa-apa. Ketepatan punya mobil bagus, tidak apa-apa. Tapi itu bukan tujuan. Dan cara mendapatkannya benar. Itu namanya zuhud. Kemudian apa katanya? Ayyataqallalah minha biqadril imkan alladzi la yadurru bi nafsi au bi iyalihi ala wajhil mu'tadil minal qanaah. Nah, berusaha dia itu tidak memperbanyak harta. Dia ngambil harta sekedar yang dibutuhkan, yang sekiranya dia itu tidak merepotkan, tidak menyulitkan dirinya sendiri dan tidak menyulitkan keluarganya dengan cara-cara yang sederhana. Jadi kita ini memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa? Kita itu memiliki harta, menggunakan harta sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau sampan butuhnya sepeda motor, sampan beli sepeda motor. Kalau butuhnya sampan beli Alphard, harus beli Alphard. Itu zuhud. Pamannya, saya kan sering bolak-balik pergi ke Jember, pergi ke Surabaya. Duh, mobilnya mobil jelek, jalan nampak ke Jitoroto mati. Mobilnya ada asin, kepayan gimana? Tak bisa, jadi mobil bagus, minimal lah mobil Innova, AC-nya harus bagus, jadi bisa tidur, ada sopirnya tidur. Ntar ke Jember mau pidato, tengah-tengah malam ketibik nyetir, dia pak ke tempat ceramahnya ngantok, payah, mobilnya jelek, gerbak gitu ya. Setelah pidatonya jam 8 masih mati jam 9, gimana mau ceramah? Ya harus mobil bagus. Nah, itu termasuk zuhud, ya taqallil. Termasuk apa? Wa taqalluli, termasuk taqallul. Umpamanya, saya pergi ke Surabaya, lalu pakai mobil yang sudah tahun 70-an, tahun 2000. Dopak ke Purbalingga ngokos. Kabilator panas. Gimana? Asin mate. Pak ke acara pertemuan di hotel, sudah wajahnya sudah lesu. Jangan waktu acara tedung kayak TWT itu ngaji tedung, gitu kan. Lepaya. Iya Pak ya. Juga makan itu sesuai dengan kebutuhan. Coba kalau sampean makannya tempe, tahu terus tidak bergizi, cepat capek. Iya Pak ya. Kayak sampean yang ngantuk gitu gini. Ya makan bergizi. Pagi harus minum susu, siang sedikit harus pakai madu, kemudian harus daging.
harus ikan laut, sayur-sayuran yang cukup. Kenapa? Karena kalau makanan nggak bergizi cepat capek, cepat lapar. Kenapa? Bekerja mulai jam 3 sampai jam 11 malam, non stop. Sebelum subuh sudah ke sini pas tu beridung tedungan bani ngak sampean itu abirit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu kalau sampean. Wa subhanallah. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak begitu, harus tegas. Harus makan yang bergizi. Berarti itu namanya apa? Zuhud juga, ya taqallul. Termasuk at-taqallul itu. Kita makan begitu itu termasuk taqallul, bukan makan tempe, makan kerupuk tok, bojacan gitu ya. Gimana bisa cerdas? Kita harus berhadapan, harus ngetik terus. Harus kita berhadapan Zoom terus. Karena kita daring. Kita ngajar. Wah, saya ngajar di IAIN 9 kelas, S1, S2 4 kelas. Di UNED 2 kelas, di Syarifuddin ngajar 3 kelas. Coba bayangkan, berhadapan dengan laptop dengan HP terus. Dulu ngobrol ngajin ngurusin kamu, mulai subuh, kudu jaga. Mulai maghrib sampai isya. Bukan sampai isya, sampai jam 10 baru pulang. Di Wonorejo harus naik turun, ngecek orang-orang. Nah, saya akan cukup caik. Ya nggak bisa. Nah, kata-kata ya ketika apa katanya di sini maksud apa katanya dijelaskan? Wa taqallul minha biqadril imkan, sedikit sesuai dengan kebutuhan. Sekiranya dia tidak menyulitkan dirinya sendiri, tidak menyulitkan keluarga, punya anak. Nah, sekolahnya di Mesir 2. Namun tak kerem apa saya akan di sana? Ya harus punya uang. Kita ukurannya pakai dolar. Wah. Untuk 1 bulan di Mesir cukup untuk sampean 1 tahun di sini. Wah, gimana sampean itu? Pas bapak tak lapo lan zuhud kok dina ketandik pese. Ya tak bisa kuliah di sana. Nah, itu berarti kan menyulitkan keluarganya. Kalau dia tidak punya uang, berarti harus punya uang untuk biayain anaknya. Kalau anaknya 2, kalau anaknya 3 yang di Mesir, hitung sendiri. Nah, maka itulah, disitulah pemahaman. Nah, kemudian ala wajhil mu'tadil minal qanaah. Nah, kemudian apa katanya? Kita ini mendermakan sesuatu ya sedang-sedang saja, enggak berlebihan, memang dibutuhkan. Saya butuhnya apa sih? Ya kalau butuhnya makan daging, makan daging. Kalau butuhnya makan ayam, makan ayam. Sama dengan rumah, apa sampai itu rumahnya harus bagus apa jelek? Coba rumahnya lubang-lubang. Nah, hujan, masuk angin, greges. Besok tak bisa ngulang. Bukan zuhud, ya rumahnya harus bagus, harus bersih. Kalau memang diperlukan rumah yang bagus, disitulah. Tapi tidak berlebihan, bukan mewah-mewahan. Masuk bangunan taraka macam harus pakai mobil mewah, kan cukup naik sepeda motor untuk sampean. Kan nggak butuh sampai naik mobil kan. Nah, kalau kayak saya naik sepeda motor terus bisa masuk angin karena hujan-hujan. Wah, hujan-hujan mau ke Kotorno, tak bisa. Ya harus beli mobil supaya memenuhi kebutuhan. Nah, pertanyaannya wa aqallu darajatil alimi, dan adapun paling sedikit derajatnya orang alim, ayastakdir, yaitu menganggap jijik, ata'alluqah, yaitu bergantungan, bidunya, dengan dunia. Li'annahu, karena sungguh orang alim a'lamu, lebih tahu bihasatiha, dengan kejelekannya dunia, wa fitnatiha, dan fitnahnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya dunia, wa kasatu ta'biha, dan banyak capeknya urusan dunia. Jadi apa katanya? Wa aqallu darajatil alim istagdzira at-ta'alluqa bid-dunya. Paling sedikit dia itu menganggap tidak baik kalau hatinya selalu mikirkan dunia atau mikirkan harta atau itu tidak baik. Jadi kalau orang alim, ulama yang dipikirkan bagaimana punya uang yang banyak, itu tidak baik. Harus menganggap itu tidak baik. Soal ketepatan punya harta tidak apa-apa.
Bukan melarang sampean kaya, tapi kalau pikirannya itu harta itu tidak boleh. Di Lumajang itu ada namanya kesulaha. Kesulaha itu yang dipikirkan itu apa? Ngimamin sholat, ngajar kitab. Kalau saya ngajar baca kitab, menerima tamu. Itu sawahnya berhektar-hektar. Sampai bunyai tidak tahu sawahnya itu di mana. Kalau tidak tanya, nu terus saben kak madura jenyak tanyaan sabar nanti pikirku mikirin sabar tak mikirin ngaji gitu. Jadi dia itu tidak mikir apa, sudah dia beli sawah, pokoknya orang datang menawarkan sawah, kemudian dilihat suratnya, dicek sawahnya bagus, dibayar. Di mana-mana sawahnya, anaknya nggak tahu di mana sawahnya itu sampai saking banyaknya. Orang yang nanam, cuman kalau di musim panen didatangin, ini sudah panen, ini hasilnya. Lalu ada yang minta untuk bayar rabu, ya udah datang gitu. Orangnya nggak usah mikir itu, nggak usah mikir nanam padi, nanam jagung, nanam kacang, nggak usah mikir gitu kan, nggak usah mikir terong gitu ya. Mikirnya apa? Nah itu namanya orang alim. Nah kalau ketemuan hartanya banyak tidak apa-apa, bukan berarti harus tidak boleh, tapi pikirannya bukan urusan harta. Itu yang dimaksud tidak boleh. Jadi tidak boleh pikirannya hanya harta itu nggak boleh. Kenapa? Li'annu ala bi khasatiha. Karena tahu kejelekan dunia itu, wa fitnatiha, dan fitnahnya dunia. Kalau orang sudah itu pikirannya harta, orang alim itu apa yang terjadi? Maka dia akan membawa fitnah. Maka nanti mengeluarkan fatwa untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Akan mengeluarkan hukum-hukum yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal untuk mendapatkan apa? Dapatkan harta. Itu berbahaya. Maka karena itu dia wasur atau zawaliha, dan harta itu cepat hilang. Ada orang punya harta banyak lalu kena kebakaran, habis. Punya rumah bagus kena banjir, lober. Ini apa ya? Punya ternak banyak kena virus, mati. Sawah kena virus, tanamannya habis, ya udah. Nah, paling tidak dia setelah mati ditinggal hartanya. Maka orang yang alim itu tahu bahwa harta itu gampang hilang. Tapi kalau kaya nggak apa-apa. Kayak Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani yang kitabnya dibaca kalau pagi itu, dia kaya, dia punya toko banyak, santrinya itu yang memberikan makan tuh kiainya. Dia santrinya bukan nyabis ke kiain, justru kiai nyabis ke santrin Said Muhammad itu di Mekah itu. Pondoknya itu biayain sendiri, saking kayanya. Tidak apa-apa, tapi tujuannya bukan dunia. Kemudian apa? Waqasatu ta'biha, urusan dunia itu capek. Kulak kemudian sepung itu sampai ngitung jagung, ngitung padi, sampai malam tedung. Kulaku juga boleh gitu, terus begitu kan. Kadang-kadang masih kena tipu, rugi lagi, stres. Itu yang terjadi. Maka urusan itu bikin capek. Apa katanya? Fahuwa, maka adapun alim, ahakku itu lebih berhak bi'adamil iltifati, dengan tidak peduli ilaiha, kepada dunia, wal istighalih, dan tidak sibuk bihumumiha, dengan kebingungan dunia. Maka orang alim itu katanya fahuwa bi'adamil iltifati ilaiha, maka orang alim itu lebih berhak untuk tidak peduli apa, tidak konsentrasi urusan dunia, tapi konsentrasi urusan apa? Urusan akhirat, urusan mulang, urusan ngarang, urusan ceramah, urusan mendidik, itu yang lebih diperhatikan, bukan urusan harta. Dan dia lebih berhak untuk tidak disibukkan dengan urusan kebingungan-kebingungan dunia. Harta itu tidak itu lebih paham, seharusnya lebih ditinggalkan. Jadi orang yang alim itu harus dia lebih berhak untuk tidak menjadi dunia itu sebagai fokus perjuangannya, tidak jadikan dunia itu sebagai fokus pikirannya,
tidak dijadikan dunia itu sebagai fokus perjuangannya. Dan orang yang alim itu lebih berhak untuk tidak disibukkan dengan masalah kesulitan dunia. Jadi kesimpulannya begini, orang yang alim itu harus mempunyai akhlak zuhud, menjadikan harta itu di tangannya, tidak dijadikan di hatinya. Harta yang didapatkannya itu adalah sebagai alat untuk mencapai ridho Allah. Maka karena itu dia mendapatkan harta itu dengan cara yang benar, didermakan untuk cara yang benar. Begitupun dia untuk mendapatkan jabatan itu bukan tujuan, tapi jabatan dipakai untuk mendapatkan ridho Allah, untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan cara mendapatkannya harus dengan cara yang benar. Ketika mendapatkan jabatan dijadikan sultan dan nasyira, jabatan yang dijadikan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan orang yang zuhud itu berusaha, dia itu memiliki harta, menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Ya kalau memang butuhnya itu banyak, ya harus mempunyai banyak. Artinya umpama relatif, apa ini butuh sepeda motor, apa butuh mobil, apa perlu helikopter? Lu iya, coba sampean kayak umpama jadi ketua PBNU, ceramah jam 10 di Surabaya, jam 12 di Madura, umpamanya jam 3 misalnya di Lumajang. Kalau naik sepeda motor, naik mobil kan nutut helikopter, berarti butuh helikopter. Oh ternyata ini jam sekian ada di Balikpapan, jam sekian harus di Singapura, harus beli apa? Pesawat pribadi. Bukan kemewahan, tapi apa? Kebutuhan. Nah ini sekarang ceramah jam 10 di Lumajang, jam 2 harus di Madura, jam 5 di Banyuwangi. Naik mobil coba, bila sedapat. Ini pakai helikopter. Nah, itu termasuk apa? Kebutuhan, nggak ada masalah. Gitu. Nah maka orang yang alim itu harus dia itu jangan sampai hatinya itu terpaut dengan urusan dunia, tapi harus terpaut dengan urusan akhirat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa banyak fitnah yang akan ditimbulkan ketika cinta dunia. Dan harta yang dimiliki itu tidak akan abadi. Maka karena itu jangan sampai dia dibingungkan dengan urusan dunia. Inilah kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.